Shalom, selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tema perayaan kita kali ini sungguh indah. Natal adalah sumber pengharapan dan pemulihan. Ayat inti kita diambil dari Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja Damai. Sebelum kita merenungkan kebenaran ini lebih dalam, mari kita satukan hati dan berdoa. Allah Bapa yang baik, dengan kerendahan hati kami mohon perkenanan-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Coba kita bayangkan sejenak sebuah dunia yang gelap gulita, di mana setiap langkah terasa berat karena ketakutan dan ketidakpastian. Itulah gambaran situasi bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya. Mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman kekaisaran Asyur yang kejam, mengalami krisis moral, penyembahan berhala, dan iman yang merosot. Di tengah kesesakan yang mencekam itu, Yesaya menyuarakan sebuah janji yang sangat radikal. Bukan janji tentang pasukan tentara yang hebat, melainkan tentang kelahiran seorang bayi. Inilah mengapa Natal bukan sekadar perayaan ulang tahun tokoh sejarah. Natal adalah momen di mana Allah sendiri turun tangan mengintervensi kegelapan manusia dengan cahayanya yang abadi melalui kehadiran Kristus. Dalam Yesaya 9 ayat 5, kita menemukan dasar teologis yang kuat tentang siapa Yesus itu. Pertama, seorang anak telah lahir, seorang putera telah diberikan. Ini menunjukkan dua natur Kristus. Ia sepenuhnya manusia karena ia lahir, namun ia juga sepenuhnya Allah karena ia diberikan oleh Bapa dari sorga. Selanjutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kristus datang bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai raja. Namun pemerintahannya tidak dibangun di atas pemaksaan, melainkan di atas kedaulatan kasih. Lalu, ada 4 gelar luar biasa yang diberikan kepadanya. Pertama, penasihat ajaib. Ia memiliki hikmat ilahi yang melampaui logika manusia untuk memulihkan setiap kebingungan kita. Kedua, Allah yang perkasa. Ia memiliki kuasa yang tak terbatas untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Ketiga, Bapa yang kekal. Ia adalah sumber dari segala sesuatu, tempat perlindungan yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan yang keempat, Raja Damai. Ia datang untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang raja yang ingin memahami kehidupan rakyatnya yang miskin. Ia tidak datang dengan kereta kencana emasnya, melainkan menyamar menjadi seorang buruh kasar. Ia makan apa yang rakyatnya makan, tidur di tempat yang sama, dan merasakan dinginnya malam yang mereka rasakan. Rakyat itu tidak tahu bahwa orang di samping mereka adalah raja mereka, sampai tiba saatnya raja itu kembali ke istana dan memberikan kesejahteraan bagi mereka, karena ia tahu persis apa yang mereka butuhkan. Demikianlah Kristus. Ia tidak memulihkan dunia dari singgasananya yang jauh di surga. Ia tidak hanya memberi instruksi dari atas, tetapi ia rela menyamar menjadi bayi yang lemah di palungan yang hina, agar ia bisa benar-benar merasakan penderitaan kita dan menarik kita keluar dari lumpur dosa. Jadi, mengapa Kristus harus lahir? Nubuat Yesaya memberitahu kita tujuannya. Pertama, untuk menghancurkan belenggu. Kristus lahir untuk mematahkan gandar dosa dan rasa bersalah yang membebani bahu kita. Kedua, untuk menghadirkan terang dan pengharapan. Dunia yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Kristus adalah jawaban bagi mereka yang kehilangan arah hidup. Dan ketiga, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Karyanya bukan hanya menyelamatkan jiwa secara pribadi, tapi juga memulihkan seluruh tatanan hidup manusia yang sudah rusak. Lalu, bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini sekarang? Pertama, terimalah Sang Penasihat ajaib dalam setiap keputusanmu. Jangan lagi berjalan sendirian. Dalam setiap kebingungan soal karir, keluarga, atau studi, datanglah kepadanya. Kedua, andalkan Allah yang perkasa dalam kelemahanmu. Jika hari ini Anda merasa tidak berdaya, kecewa, atau putus asa karena kegagalan, ingatlah, Dia yang lahir di kandang adalah Allah yang sama yang memegang alam semesta. Dan ketiga, jadilah pembawa damai. Jika Kristus adalah Raja Damai, maka kita sebagai pengikutnya harus menjadi agen pemulihan. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu,
sebagai wujud syukur atas pengampunan yang telah kita terima dari Kristus. Saudaraku yang terkasih, mungkin Natal tahun ini Anda merasa tidak ada yang spesial. Mungkin ada kursi kosong di meja makan Anda, dompet yang tipis, atau hati yang sedang hancur. Namun, ingatlah ini, Natal membuktikan bahwa Allah tidak pernah menyerah atas hidup Anda. Nubuat Yesaya digenapi 700 tahun setelah diucapkan. Jika Allah menepati janjinya untuk mengirimkan seorang juru selamat, Dia pasti akan menepati janjinya untuk memulihkan hidup Anda. Kegelapan yang Anda alami bukanlah akhir dari cerita, karena terang besar itu telah terbit bagi Anda. Kristus lahir untuk memerintah, dan Ia memerintah untuk memulihkan. Mari kita izinkan bayi Natal itu bertahta di hati kita, bukan sebagai tamu setahun sekali, melainkan sebagai Raja yang kekal yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih karena kehadiran Kristus di malam Natal memberikan harapan baru untuk kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya bersama-Mu, kami akan dituntun dan dimampukan untuk berjalan dengan keyakinan yang teguh. Tuntun kami agar tidak tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika Anda diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan kepada saudara, keluarga, dan teman-teman Anda. Tuhan memberkati.